Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Halo sahabat channel YouTube Fristang, kembali lagi bersama saya Dinda Dewi Astuti. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya yang bernama Bikri Brilian. Dan di depan kita udah ada narasumber, yaitu Ustadz Royani Satiri. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Royani Satiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Pada malam ini saya akan sedikit menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Malam kemuliaan sangat ditunggu oleh umat Islam. Karena begitu luar biasa keutamaan yang ada di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini biasanya datangnya di bulan Ramadan pada malam 10 terakhir akhir Ramadan. Biasanya terjadi pada tanggal-tanggal ganjil, di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar itu terjadi biasanya di tanggal yang ganjil, yaitu tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27 dan tanggal 29. Dan malam Lailatul Qadar ini benar-benar malam keberkahan. Malam di mana doa orang yang mendapatkan Lailatul itu dikabulkan. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahala dilipat gandakan. Inilah keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Mungkin ini saja sebagai pembuka. Terima kasih. Ustaz, kita ada pertanyaan sedikit Ustaz tentang malam Lailatul Qadar. Silakan. Ustaz, mengenai datangnya Lailatul Qadar, apakah kita bisa mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar tersebut? Ya. Ciri-ciri Lailatul Qadar atau malam kemuliaan ini sebagaimana kita ketahui, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang terindah, malam yang Allah berikan ketenangan, dan malam itu malam yang tidak ada panas dan juga tidak dingin, dan di pagi harinya matahari itu bersinar dengan cerah tapi tidak berawan dan nampak kemerah-merahan. Dan ini satu kehangatan atau kemenangan untuk umat Islam. Nah, jadi ciri-ciri malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, di mana malam itu udara tidak panas dan tidak dingin, dan juga malam itu tidak berawan,
dan tidak hujan, bahkan tidak ada angin yang kencang, dan bahkan tidak ada bintang atau meteor yang terlempar ke bumi. Inilah ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar yang telah digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kiat-kiat apa yang kita lakukan untuk bisa menikmati datangnya Lailatul Qadar, Ustaz? Lailatul Qadar ini datangnya tadi sudah saya katakan pada tanggal-tanggal ganjil, yaitu tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, dan tanggal 29. Lailatul Qadar ini suatu malam di mana doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana doa-doa kita dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malam Lailatul Qadar adalah malam keberkahan dan malam pengampunan. Dan inilah yang dinamakan Lailatul Qadar. Kemudian kiat-kiatnya, kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah SAW, ini diupayakan untuk mencari dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Seperti kita harus banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sholat malam, banyak membaca Al-Quran, banyak zikir kepada Allah, dan banyak bermunajat dan doa, dan insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kiat-kiatnya yang harus kita jalani agar kita mendapatkan malam kemuliaan. Ya Ustaz, mengenai tentang Lailatul Qadar, mengapa Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan dan hanya ada pada umatnya Nabi Muhammad SAW? Ya, malam Lailatul Qadar ini terjadi pada bulan Ramadan dan tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain. Dan juga terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW dan tidak terjadi pada umat-umat Nabi yang lain. Malam Lailatul Qadar sebagaimana dikatakan atau dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah kesempatan umatnya Rasulullah SAW untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar agar dosa-dosanya yang selama ini, insya Allah di malam yang mulia ini, dosanya yang begitu banyak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa-doanya yang selama ini yang barangkali tidak dikabulkan oleh Allah taala, dengan adanya malam Lailatul Qadar, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni dan juga doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keuntungan dan kelebihan umatnya Rasulullah SAW, di mana malam Lailatul Qadar ini tidak ada di umat-umat Nabi yang lain dan terdapat pada bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Ya. Tadi sudah dipaparkan mengenai malam Lailatul Qadar dan juga pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan telah dijawab dengan jelas. Ini pertanyaan terakhir dari kami. Ustaz, apa sih hikmahnya daripada malam Lailatul Qadar sendiri? Hikmah dengan adanya malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar, yang pertama, Al-Quran diturunkan di malam kemuliaan. Ini terdapat di dalam Al-Qadar ayat pertama.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam bulan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu turun para malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Min kulli amrin, untuk mengurusi urusan-urusan. Salamun hatta hiyat matla'il fajr. Salamun, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5. Jadi hikmahnya adalah malam Lailatul Qadar adalah malam telah diturunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam keberkahan, di mana doa-doa kita dikabulkan, di mana dosa-dosa kita diampuni, dan di mana kebajikan, kebaikan, pahala yang kita terima dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malam kemuliaan adalah malam di mana Allah turunkan para malaikat untuk memberikan kemudahan dan untuk menyampaikan doa-doa umat Islam pada Allah agar doa-doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, ketentraman untuk umat Islam. Bagi orang yang menemukan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, ini benar-benar orang itu telah mencapai puncak kelezatan dalam beribadah. Jadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini benar-benar dia akan merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapatkan pada malam-malam yang lainnya. Inilah hikmah daripada malam Lailatul Qadar. Terima kasih Ustadz untuk pertanyaan yang kita sudah berikan dan dijawab dengan sebenar-benarnya. Ya, alhamdulillah. Telah selesai kita dengarkan paparan dari narasumber kita, yaitu Ustadz Troyan Satiri. Kesimpulan yang bisa kita ambil ialah penjelasan dari malam Lailatul Qadar sendiri. Lailatul Qadar ialah malam kemuliaan agung yang diturunkan di malam-malam ganjil di hari 10 terakhir di bulan Ramadan, yang khusus hanya diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena ketika kita beribadah di malam tersebut, kita akan dicatatkan amal ibadah kita berlipat ganda 1000 bulan. Sungguh beruntung jika kita bisa merasakan nikmatnya ibadah di malam tersebut, sekaligus malam mulia di bulan suci Ramadan sendiri. Ya. Demikianlah bincang-bincang dalam konten Karma Bersih yang membadan berkah dan inspirasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Doa penutup akan dibacakan oleh Ustaz. Baiklah, mari kita tutup acara kita dengan doa. Kita baca Fatihah, kita awali, mudah-mudahan kegiatan remaja terus bisa berkembang. Allah hajin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil awaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatim wa istasqal ghamam ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malamin lak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.